Halo, selamat sore Sobat PKBI. Kembali lagi bersama saya Nurul hari ini di Kick News, Studio Kick News. Hari ini kita akan ngobrol santai. Saya ditemani oleh co-host sekaligus narasumber ya, Pak Denny Aprianto yang merupakan Ketua Persagi NTB, dan tak lain yang hari ini menjadi narasumber utama kita adalah Direktur PKBI NTB tercinta, Pak Ahmad Hidayat. Oke, ya, Mbak Nurul, terima kasih. Kalau dibilang Persagi ada kaitan, sebenarnya ada kaitan juga ya. Karena Persagi itu sehari-hari tugas tambahan itu Persatuan Lari Gizi. Jadi dan ini dengan PKBI pun sempat ada singgungan juga ya, karena dimensinya itu kesehatan. Baik, sebenarnya di sini saya bukan narasumber ya, gitu ya. Co-host kan kita, Iya, bajunya udah sama ya, kan, Pak? ya, gitu. Jadi yang berbeda itu yang ada sumbernya. baik. Apa kabar Pak Direktur? Alhamdulillah sehat. Karena kita lagi ulang tahun jadi harus sehat. Iya, ya, ini dalam rangka rangkaian Ulang tahun PKBI yang ke-65 ya. yang nasional ya. Yes. Ya, kalau di NTB Kita baru berumur dari tahun 69, nah hitung aja ya. mau pensiun ya? Bener Lagi pensiun. Kalau pegawai negeri. Iya. Baik, kita santai aja ya Pak Nurul. Jadi ini Saya gugup. saya excited banget sebenarnya mengulik tema kita sih, kita kulik tuntas tentang PKBI. PKBI itu apa sih gitu. Karena pribadi jujur kantornya aja banyak yang belum tahu mungkin ya. Jadi kita kedatangan, mungkin Bapak pernah survei nggak? Bapak usia berapa? Bapak sekarang berapa? Pak Dayat? Usia di atas 24. 24 ya, oke. Di atas 24. Di atas 24 ya. Di bawah 56. Di bawah 56. Itu kayaknya kayak visi misi ya. Jadi kalau ini mungkin salah satu direktur termuda ya dari yang memegang suatu tabung kepemimpinan, artinya ada semacam mindset di kita. Bukan berarti kalau dulu kan kita malas berguru dengan yang kecil gitu ya. Sekarang malah pemimpin kita kan muda-muda semua. Tapi ini kecil semua. Iya, jadi Muda Pak, jangan kecil karena dari sisi usia beliau cukup muda, tapi dari sisi jam terbang atau pengalaman substansi saya rasa karena amanah direktur itu tidak mungkin diberikan untuk sembarang orang, jadi hanya orang terpilih. Baik, ini dalam rangka ulang tahun PKBI, ini perdana ya dari kami juga, kemudian studio yang keren juga ya. Saya agak fokus nih studionya, besok nanti studionya ada berubah-ubah ya konsepnya ya. Persagi nanti bisa pakai ini Pak. Tapi berbahaya kalau PKBI nggak bisa. Promo. Baik, Pak Dayat, izin Pak Dayat. Ya. Gambaran PKBI ini banyak yang ingin tahu gitu. Nah, dengan direktur yang cukup muda, cukup muda, kemudian dengan kegiatan yang sangat banyak sekali, mungkin ini mau ngapain sih PKBI ini gitu Pak? Iya. Kalau bicara tentang PKBI, ya sebenarnya agak miris juga ya ketika kita sudah setua ini ya, dari tahun 57 di Indonesia, terus di NTB dari tahun 69, masih ada yang nggak tahu kantornya PKBI gitu. Padahal publik aja ada tuh di Google Maps, ada di Jalan Majapahit 11A, depannya Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. PKBI kalau ditanya sebenarnya mau ngapain ya, kita mau ikut membantu mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sektornya kalau dilihat sebenarnya kita lebih banyak bicara di sektor ketahanan keluarga, karena kalau dilihat dari sejarahnya PKBI dibentuk diinisiasi oleh Dr. R. Soeharto yang kebetulan tahun ini ditetapkan menjadi pahlawan nasional, suatu kebanggaan juga buat kami di PKBI. Itu dia punya inisiatif untuk membentuk karena melihat pada masa itu angka kematian ibu yang tinggi, dan dia melihat kenapa kok banyak kematian ibu dan bayi yang tinggi pada saat itu, karena ternyata banyak yang melahirkan terlalu muda, ada yang melahirkan terlalu tua, ada yang melahirkannya terlalu sering, dan ada juga yang
penjarakan kelahirannya itu kayak nggak terencana gitu, jadi tidak ada rencana untuk menjarangkan. Gendong anak, gendong perut. Gitu. Jadi ada anak, ada bayi, hamil. Sehingga dilihat tuh, kok kayak begini gitu. Kalau situasi kita terus begini, maka Indonesia yang baru merdeka pada saat itu, gitu ya, gimana bisa punya SDM yang handal untuk pembangunan. Sehingga perlu nih direncanakan kelahirannya untuk menghasilkan generasi muda yang baik dan membangun ketahanan keluarga yang optimal. Jadi itu mimpinya. Sampai dengan hari ini cita-cita itu masih ada, masih kita jaga. Cuman memang akhirnya banyak yang melihat bahwa PKBI ini organisasi yang fokus pada kesehatan reproduksi gitu. Ya, namanya ya keluarga berencana. Tapi sebenarnya kan yang dimaksudkan itu bagaimana kita sebagai manusia itu merencanakan berkeluarga agar memiliki keluarga yang punya ketahanan yang baik. Dimensi ketahanan sendiri kan ada banyak ya, ada ekonomi, ada sosial. Kalau lihat dari 8 fungsi keluarga lah seperti itu. Nah, balik lagi, kenapa PKBI banyak yang akhirnya mengidentikan hanya dengan kesehatan reproduksi gitu, kesehatan aja. Karena di awal-awal program kita, programnya PKBI yang dilakukan memang memastikan program kontrasepsi yang dikenal jadi KB gitu ya. Bagaimana perencanaan berkeluarga itu dengan mendorong penggunaan kontrasepsi itu menjadi mainstream. Karena di masa-masa awal Indonesia merdeka, di masa 57, 69 itu belum populer lah. Nah, karena bergeraknya lama di situ, sampai akhirnya PKBI advokasi ke pemerintah pada saat itu kebentuk namanya LKBN, Lembaga Keluarga Berencana Nasional, yang akhirnya menjelma menjadi BKKBN. Itu hasil advokasinya PKBI. Iya, jadi kita yang membidani lahirnya BKKBN. Nah, karena program banyak di sana dan makin lama juga kita banyak bicara tentang HIV, sekarang kita banyak melihat ada keluarga-keluarga yang anggotanya terpapar HIV dan AIDS. Akhirnya kita terkenal sebagai organisasi AIDS Pro. Aslinya fokus kita sebenarnya di ini membangun keluarga yang berketahanan. Iya, dimensi awal tetap kesehatan ya. Artinya bahkan sampai sekarang itu kesehatan ibu dan anak juga masih menjadi isu yang sangat strategis di pemerintah Provinsi NTB terutama. Saya menarik ya, dulu zaman Pak Soeharto saya ingat ada 2 anak cukup gitu kan. Mungkin itu yang menginisiasi, padahal artinya sebenarnya kalau pakai Islam kan makin banyak anak makin banyak rezeki ya. Tapi malah kami 2 anak cukup ya. Artinya saya menarik garis merahnya, benang merahnya itu adalah tidak dilarang sebenarnya banyak anak itu yang awal-awal berdirinya PKBI, namun punya perencanaan. Kualitasnya kan yang dipikirkan oleh teman-teman PKBI. Nah itu pertama. Yang kedua saya tarik itu adalah PKBI adalah pendukung pemerintah, supporting pemerintah untuk mendukung program pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Ya, makanya PKBI nggak pernah demo. Nggak ada waktu mungkin Pak. Iya, sekarang kita fokusnya kan lebih banyak mendukung bagaimana tujuan pembangunan tercapai. Kalaupun misalnya ada kebijakan-kebijakan yang kita rasa tidak pas, misalnya kita lebih mengedepankan diskusi ilmiah seperti itu. Bapak ini direktur periode? Saya direktur daerah. Direktur daerah NTB ya. Itu dimulai tahun 2017 sampai 2021. Oh ini yang pertama. Oh ini periode kedua. Saya Jokowi lah periode kedua. Maksimal berapa periode direktur PKBI? Kalau aturan ketenagaannya PKBI sih kita sampai 3 periode. Jadi ART-nya gitu ya? Lebih ke SOP ketenagakerjaannya. Kalau lebih dari itu kenapa? Ya lebih dari itu masa sih nggak berkembang ya? Aduh, sampai ke 3 periode juga kayaknya masa kita. Artinya kalau Bapak bagus, ya kenapa enggak kan? Kalau bagus harusnya upgrade dong. Oh, mungkin jadi setelah level eksekutif kita bisa masuk ke level legislatifnya PKBI, misalnya dengan jadi pengurus. Karena kalau maksudnya gini, kalau beliau tetap direktur, yang lain nggak bisa naik ya.
berarti beliau nggak berhasil gitu. Betul. Nanti kalau kita lihat sebentar lagi misalnya Pak Nurul contohnya naik, oh berarti beliau berhasil. Atau misalnya ketika masa saya selesai gitu ya, ada bukaan Pak Deddy bosan jadi petani, gara-gara ASN atau apapun pekerjaan, coba lagi bisa aja. Lagi gitu kan, sekali jadi direktur PKBI. Baik, nanti kita coba. Baik, saya balik lagi ke konsep awal. Sebenarnya kalau ruang lingkupnya, kalau kesehatan pasti ya, salah satu dimensinya kesehatan. Nah sekarang ini yang sedang dikerjakan di NTB. Iya di NTB beberapa tahun 2020 ya. Kalau bicara kita punya rencana strategis gitu ya, itu per 2020. Berarti 5 tahun 4 tahun? 2020 sampai 2030. Nanti akan direview di tahun 2025. Rencana jangka panjang Pak, yang menengah maksud saya. Oh iya, kalau 2020 2025. Ya, berarti 3 tahun terakhir ini ruang lingkup apa yang sudah dikerjakan oleh KPI? Ruang lingkupnya. Kalau melihat dari visi kita kan kita ingin mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab dan toleran, serta inklusif gitu ya. Nah, karena cita-cita yang seperti itu, PKBI untuk di NTB ya, untuk di NTB saat ini berupaya di program kesehatan itu salah satunya kita mengeliminasi, ikut berkontribusi pada program eliminasi TBC. Kenapa? TBC itu penyakit menular, kemudian berdampak pada ketahanan keluarga sektor ekonomi, karena kalau kena TBC biasanya menjadi tidak produktif, dan masih ada stigma untuk orang-orang dengan TBC. Nah, kita ingin lingkungan yang lebih inklusif, yang bertanggung jawab gitu, dan keluarga itu tetap memiliki ketahanan yang baik, bagaimana membangun keluarga yang produktif. Jadi program PKBI saat ini di 6 kabupaten kota untuk di NTB itu mendukung untuk program eliminasi TBC dan kesehatan. Dan kita juga menyediakan layanan kesehatan reproduksi di kita punya klinik di sini di Mataram. Sebelum itu dalam 2022, 2021, 2020 selain kesehatan apa lagi? Sosial tadi ya. Kita kalau untuk sektor sosial itu kita punya program pemberdayaan remaja. Itu bagaimana kita mendorong partisipasi orang muda, remaja agar bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya kita berhasil mencoba menginisiasi musrembang anak dan remaja di Kabupaten Lombok Tengah tahun lalu. Kemudian juga kita mendorong bagaimana anak-anak dan remaja ini bisa bersuara merespon isu-isu terkini. Nah, di Mataram kemarin itu pada saat COVID 2021, kita dorong remaja, yuk lihat apa masalah yang terjadi di lingkungan kalian dan beraksi bersama dengan mendukung programnya pemerintah. Sampai pada saat contohnya misalnya di Cakra ya, teman-teman Karang Taruna yang kita dampingi di sana bikin satgas remajanya di SK-kan oleh camatnya dan ada pemberdayaan remaja gitu ya. Anak dan remaja. Iya, anak dan remaja. Kemudian kita juga ada program untuk yang saat ini ya, judulnya sih komunikasi resiko. Judulnya sebenarnya itu kita ingin melihat masalah kesehatan, masalah apapun tapi dari sisi masalah komunikasinya. Selama ini banyak masalah kesehatan, tapi yang kita belum perhatikan itu misalnya kita lihat, kita pengen ada perubahan perilaku. Bagaimana orang menjadi lebih aware dengan vaksin, dengan imunisasi, lebih aware dengan cuci tangan, gitu ya. Tapi tidak ada perubahan perilaku ke sana misalnya. Dan kita fokus pada penyiapan logistiknya, penyiapan bahannya, tapi masalah komunikasi sebenarnya itu nggak diperhatikan. PKBI mencoba bergerak di sektor itu. Nah, itu menarik menurut saya. Kalau orang biasanya mengambil di ranah proses gitu ya. Salah satunya yang sering terlupakan oleh kita, itu banyak tuh orang yang nggak bisa ngomong gitu. Artinya takut lah, nggak percaya diri. Nah, itu yang sedang dikerjakan oleh PKBI. Termasuk itu lah. Kalau masalah komunikasi tidak sekedar nggak bisa ngomong ya, tapi lebih kepada gini, siapa yang tidak tahu bahwa imunisasi itu sebenarnya untuk kesehatan.
mungkin semua orang dengan segala macam kampanye kita sudah jelaskan bahwa vaksin itu untuk mencegah penyakit. Semua tahu. Tapi ada kepercayaan-kepercayaan yang lain gitu ya, norma-norma yang lain yang ada di masyarakat yang sebenarnya itu jadi penghalang. Misal ada yang masih tidak percaya bahwa vaksin itu halal. Ada yang masih merasa ini bukan cuma vaksin COVID ya, termasuk program imunisasi reguler juga gitu. Ada yang masih takut dengan bahwa kalau imunisasi ada efek samping dan lain sebagainya yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada yang bahkan ngerasa yang ngapain di imunisasi ya, toh nanti juga kalau ada penyakit bisa punya imun sendiri kok tubuh gitu. Dan yang kita lihat misalnya kayak contohnya yang vaksin COVID ya, di beberapa wilayah yang kita dampingi, mereka nggak peduli dengan sisi kesehatan, tapi begitu disebut bahwa kalau tidak divaksin COVID dia nggak bisa umrah atau naik haji, akhirnya dia mau tuh. Artinya strategi komunikasi yang perlu diperhatikan itu benefit yang akan didapatkan. Nah, masyarakat ini ada yang tidak memperhatikan bahwa dia akan kebal dari suatu penyakit gitu, tapi lebih pada kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, kita ingin melihat message-message seperti itu untuk kampanye perubahan perilaku di sektor kesehatan. Contoh yang lain misalnya terkait misalnya dengan ngapain ngelibatin anak dan remaja di sektor pembangunan. Anak dan remaja kan belum tahu perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya ya. Tapi ketika misalnya kita ngomong dengan entah pemerintah desa dan lain sebagainya, bahwa pelibatan anak dan remaja ini satu bisa menjadi program inovasi mereka untuk mencapai desa ramah anak. Ada kepentingan di situ. Nah, ini yang ingin kita bawa-bawa dalam banyak hal, kampanye perubahan perilaku, advokasi. Masalah komunikasi ini dilihat tidak sekedar manfaat yang secara normatif ya emang begitu teoretikalnya gitu, tapi manfaat praktis yang didapatkan oleh orang-orang yang menjadi target kita itu juga perlu diperhatikan. Menarik itu. Tapi sebelum itu, tahun 2022 ini berapa proyek sih PKBI? Berapa proyek atau berapa duit pertanyaannya? Berapa duit? Saya kan sedang menghubungkan nanti peran dari PKBI salah satunya adalah mendukung untuk penyelesaian permasalahan yang ada di sini melalui indikator-indikator ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Artinya tadi kita sudah mendengar visinya, kemudian misinya beberapa hal disebutkan. Tahun 2022 ini kita ada lebih kurang 4 program. 4. Satu tadi yang eliminasi TBC. Kemudian yang kedua penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Iya, terus kemudian yang ketiga itu program pemberdayaan remaja dan komunikasi. Risiko itu ya. Yang keempat ini program humanitarian. Nah, sebenarnya gini, salah satu golongan orang sering bilang sih, golongan rawan itu ibu hamil. Anak, ya itu kalau secara langsung mungkin ya. Tapi kita lupa remaja itu sangat-sangat zaman sekarang ya. Kalau kita di ilmu kami di situ kan ada namanya lingkaran setan tuh. Sebenarnya lingkaran setan yang muter-muter gitu ya. Nah, putusnya di mana? Kami putusnya di remaja. Jadi sebelum dia menikah, remaja siapin dia supaya sehat dulu gitu. Nah, saya tertarik ke penjelasan tentang program yang mengarah ke remaja tadi. Kebetulan Mbak Nurul kan ini ya, koordinator untuk program remaja kita. Baik, sebelum itu sejak kapan Mbak berjalan? Biar pada tarik nafas dulu. Sejak kapan? Jadi kesini nih pindah narasumber. Itu sejak kapan berjalannya proyek itu? Proyeknya namanya apa sih Mbak? Sebenarnya komunikasi risiko pelibatan masyarakat dan anak. Komunikasi risiko, oke. Sejak kapan itu? Kita mulai sebenarnya persiapannya April ya Pak El. Sebenarnya dari 2021. 2021 ya. Oh, ini lanjutan ya. Lanjutan. Apa perbedaan dengan yang dilakukan intervensinya dengan 2021? Nah, pendekatannya itu berbeda. Kalau lokus juga berbeda. Kalau yang kemarin kan 2021 itu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, cuma ngambil beberapa kabupaten. Lokus tahun 2022 ini semuanya Pulau Lombok dan Sumbawa dan NTT. Baik, itu secara perbedaan lokus. Secara perbedaan yang dilakukan, artinya ini kan advance-nya, lanjutan
nggak sama seperti kemarin, soalnya baseline-nya kan sudah iya. ada. Nah ini yang khas atau menarik yang sedang digarap, udah selesai belum proyeknya? Bulan ini terakhir ya. Semoga dilanjutkan ya gitu. Amin. Artinya kan banyak hal yang belum tuntas kalau Iya. namanya Banyak. berubah perilaku kan. Kami saja kalau nggak tua gini nggak berubah ya. Kan yang tua, saya masih muda kan belum Iya, tahu. Saya cukup muda. Saya juga ringnya 24. Baik, ada nggak yang membedakan menjadi unggulan di Yang membedakan dengan yang proyek di Sebelumnya. tahun sebelumnya itu pendekatannya. Kalau yang kemarin yang terdahulu kan pakai lingkar remaja nih pendekatannya. Kalau yang sekarang itu kita ke interpersonal komunikasi namanya. Jadi kita itu sebelum kita mengintervensi ya seseorang untuk mau berubah perilakunya, kita cari tahu dulu nih apa yang menyebabkan, katakan saya tadi ya kata Masalah komunikasinya ada apa? yang ini. Apa sih yang bikin orang itu nggak mau misalnya vaksin atau imunisasi kayak gitu kan? ini untuk semua isu ya? Ya, untuk semua isu. Jadi Kan kita garapnya komunikasi, betul. tapi isunya semua. Isinya proskating. Iya, terus katanya yang penting Iya. remaja gitu kan? Betul. Anak dan Oke, terus Karena paling besarnya kan sebenarnya kita ingin menciptakan ramah sekolah ramah anak ya, maksudnya mendukung program sekolah ramah anak, kemudian itu ada kaitan dengan Kabupaten Layakan nggak? Iya. Mendukung salah satu indikator. Indikator yang biar Oke. menjadi sekolah ramah anak lah. Iya, sekolah ramah anak, kemudian Kabupaten Kota Layakan kan? Betul. Oke. Jadi yang kita temukan kemarin dengan menggunakan metode ini bagus banget karena setelah turun lapangan nih di beberapa sekolah ada yang merasa bahwa isu bullying nih yang lagi ngetren ya sekarang. Itu mereka bilang bahwa kita nggak ada kok 0% nih bullying di sekolah kita gitu kan. Kalau ditanya ya begitu. Iya. Ya dan mereka tidak sadar gitu Iya. kan. Nah setelah program ini masuk dengan pendekatan yang kita lakukan ke siswa seperti itu, ternyata anak-anak bersuara bahwa kita itu selama ini kemarin contoh di NTT kita dipalak loh. NTT NTB ya? Iya NTT NTB. Ya kami nggak pernah diajak ke NTT soalnya. Rajin kopi. Kita ngajakin orang Bapeda NTT, Pak. Oh iya, enggak, iya sama aja. Kita ngajakin persagi NTT, Pak. Iya ya. Ya, aman ya? Aman. Awalnya berarti ya. Baik. Tambahin tadi tolong di-cut. Yang masalah terbesar deh yang didapatkan sebelumnya ketika melakukan baseline itu, masalah terbesar yang didapatkan, masalah terbesar itu bisa berarti orang, bisa berarti isu apa Atau strategi apa sih itu? Tapi benang yang khususnya itu di mana sih? Kalau dari 2021 itu, Pak, jadi kita kan berusaha nyelesain masalah. Iya. Selalu ya. Tapi ternyata kita nggak identifikasi yang ini tuh sebenarnya apakah masalah komunikasi, masalah pendekatan, masalah apa? Belum diklasifikasikan gitu ya? Jalan. Jalan. Nah, sehingga pada saat itu kita lihat gitu ya? kok kayak gini ya, di beberapa sekolah misalnya kita dampingi ada yang di Sumbawa Barat, ada yang di Sumbawa, ada sekolah yang aktif, ada yang enggak, padahal dimodali untuk melakukan campaign. Ada yang kesulitan untuk melakukan campaign, kita mau ngapain gitu loh. Iya. Nah ternyata kayaknya kita di Online Survey tahun 2021 itu melihat bahwa belum ada identifikasi masalahnya sebenarnya apa. Iya. Ya, terutama terkait dengan masalah komunikasi ya, karena kalau bicara mau campaign harus jelas masalah komunikasinya apa sehingga jelas apa yang mau dikampanyekan gitu. Tidak sekedar isu gitu loh. Jadi kayak misalnya ada sekolah yang punya masalah dengan dokumen kependudukan, akte kayak gitu-gitu ya. Jadi ada anak yang belum punya akte. Nah pertanyaannya kok selama ini nggak ngurusin akte padahal sudah SMP gitu. Kalau masalah Jadi kita ngelihat bahwa ada yang merasa itu nggak penting gitu. Berarti kan kepemilikan masalah komunikasinya kenapa sampai nggak penting? Ya toh nanti kalau sekolah akan dilengkapi oleh sekolah. Nah ini yang kita tidak inginkan. Sehingga di tahun 2022 kita maunya identifikasi dulu masalahnya apa. Baru dari semua masalah itu kita pilih lagi masalah komunikasi yang mana. Sehingga orang-orang yang kita latih, yang kita sebut dengan agen komunikasi ya, itu tahu apa sih yang akan mereka lakukan. itu remaja ya, remaja sekolah ya. Remaja dan guru. Oh, remaja dan remaja guru orang tua. Ya. Jadi tahu sebenarnya masalah komunikasinya apa. Apakah misalnya kita kampanye 3M, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak misalnya. Loh kok di Bima pada saat itu kita dampingi
orang pakai masker diketawain. Iya. Kok takut sama COVID kan nggak ada misalnya. Nah, kita harus lihat masalah komunikasinya apa yang membuat dia tidak percaya dengan COVID misalnya. Nah, dengan tahu itu, oh ternyata yang jadi masalah adalah ada influencer di wilayah mereka yang nggak percaya itu dan mereka ikutin apa kata influencernya. Sehingga strateginya melihat nih influencer ini bagaimana sih untuk bisa mempengaruhi ke arah yang positif. Influencernya dewasa atau sekolah juga? Role model di komunitas remajanya. Oh, berarti komunitas ya? Iya, komunitas. Jadi bukan influencer dalam konteks di sosmed. Iya, artinya dia ya orang yang dianggap punya pengaruh oleh ya, komunitasnya. Sehingga pada saat itu pola campaign-nya yang dibangun oleh teman-teman di Bima yang menarik adalah setiap orang bisa percaya, bisa tidak. Yang penting itu bagaimana kita menghargai apa yang dipercaya orang lain. Jadi ketika orang itu pakai masker, tidak usah dibully. Kalau memang dia tidak percaya nih yang orang lain. Jadi dengan pendekatan kayak gitu justru akhirnya yang awalnya pakai masker ini takut dibully ngelepas masker, dia tetap pakai masker, teman-teman yang lain ngikutin gitu. Jadi ternyata strategi campaign itu tidak harus menjelaskan pakai masker mencegah kita tertular COVID, enggak juga gitu. Iya. Tadi sudah di sekolah, kemudian komunitas juga ya. Iya. Saya nggak ngomong rasis, tapi ada nggak perbedaan ketika itu berbicara suku? Artinya kan di Sumbawa itu kan ada suku Sumbawa dan Buju, dari suku Bima, Buju ya. Itu ada perbedaan strategi nggak di situ? Enggak sih. Sama aja. Sama aja, karena balik lagi dunianya remaja, ya begitu-begitu aja. Cuman memang bedanya sama di Lombok ya, kalau di program awal. Banyak influencer kita kalau yang di Lombok itu dengan basis agama, nah gitu kan tokoh agama itu lebih kuat gitu. Nah sedangkan kalau di Pulau Sumbawa dan di Pulau Sumbawa ya baik itu di Bima maupun di Kabupaten Sumbawa nggak harus tokoh agama sih, yang penting mereka lebih melihat itu kalau yang ngomong misalnya orang kesehatan atau guru, nggak harus basis agama. Itu aja sih bedanya. Susah mana sih Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa dalam hal ini? Di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. Dari sisi hasil deh. Sebenarnya yang lebih susah itu Pulau Sumbawa. Karena makanya kenapa program kita di 2022 itu lebih milih ke Sumbawa, karena yang pertama kalau Pulau Lombok wilayahnya cenderung ngumpul ya secara geografis gitu. Nggak scatter kayak Pulau Sumbawa. Iya. Sebarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, akses informasi yang memadai di Pulau Lombok jauh lebih mudah daripada teman-teman yang ada di Pulau Sumbawa. Sinyal kayak gitu mungkin ya berpengaruh. Saya bilang akses informasi ya. Iya. Sinyal, kemudian kemampuan. Saya sebutnya akses informasi. Saya tidak mau bilang di sana gaptek, BTS-nya kurang. Kalau nanti kurang, nanti kominfo ya. Benar lah. Kayak gitu kan. Baik, sejauh ini apa yang sudah dihasilkan melalui program yang mana? Yang kan banyak program komunikasi risikonya dulu deh. Yang pelibatan remaja tadi kan nggak selamanya kan PKBI garap itu kan. Iya. Artinya kalau kita berbicara sustain kan bagaimana pemberdayaan kan. Nah itu sejauh ini yang sudah dicapai sejauh ini itu seperti apa? Pak Nurul deh. Sejauh ini sih yang kemarin kita turun ke lapangan ya Pak, ngambil data. Ya artinya monetnya gitu. Jadi sekolah-sekolah sudah bisa mengidentifikasi nih masalah-masalah apa yang ada di sekolah mereka masing-masing kan berbeda nih tiap sekolah ya. Kemudian mereka sudah bisa menciptakan ruang. Ibaratnya ini mau membicarakan apa saja, anak-anak bisa dalam suatu ruang yang merupakan kegiatan keseharian sekolahnya. Jadi kita setiap campaign itu kita nggak bikin campaign baru ya, yang terpisah beda dengan yang lainnya. Artinya nggak nambah beban ya? Nggak nambah beban. Jadi wadah yang digunakan ya wadah-wadah yang sudah ada. Ini tinggal satu literasi, isi aja. Dan ternyata menyelesaikan masalah komunikasi itu sederhana. Tahu ya. Jadi banyak kenapa kalau perubahan perilaku agak sulit dicapai ya, karena kita tidak identifikasi masalah komunikasinya yang mana. Begitu itu sudah diidentifikasi, oke, ternyata bahasa yang ini yang anak-anak atau yang orang tua nggak sepakat, maka yang ini yang harus diubah misalnya ada satu masalah ya.
Contohnya misalnya kenapa ada orang tua yang menolak imunisasi? Kan kita bicara imunisasi MR misalnya, kenapa masih banyak yang nolak? Karena mereka merasa imun itu bisa terbangun. Yes, imun itu bisa terbangun kalau tidak langsung mati, tidak langsung beresiko fatalitas gitu ya. Terbangun dong kalau selamat. Nah, tapi apa ia mau ngambil resiko yang itu? Contohnya misalnya kalau ada orang yang tidak mendapatkan vaksin campak rubella, kalau ibunya terinfeksi rubella ketika hamil, anaknya bisa punya gangguan jantung. Mau ngambil resiko seperti itu gitu. Nah, begitu mendapatkan permasalahan yang seperti itu, kan kita tidak menolak apa yang mereka percaya bahwa imun itu bisa terbangun gitu, secara natural, secara alami. Tapi resikonya apakah mereka siap gitu. Begitu melihat itu, oke, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oke, jadi bahasa yang ini yang harus di-change, yang harus diintervensi. Ruangnya mereka lihat ada ruang komunikasi yang mana nih dengan orang tua, ada pertemuan wali murid, ada pembagian rapor. Siapa yang bisa ngomong? Dilihat juga. Jadi sekolah akhirnya kita lihat bisa mengidentifikasi masalah, bisa merumuskan strategi dan punya ruang yang mereka sendiri tidak menjadi beban tambahan buat mereka. Sekolah itu mungkin kalau saya simpulkan itu mungkin banyak peran guru ya. Guru. Ya, kan yang merencanakan dan apakan. Nah, sejauh mana keberhasilan remajanya sendiri, anak didiknya? Artinya ada kegiatan apa? Artinya selama ini kan suaranya kamu siapa sih anak kecil gitu. Artinya kan ada kayak gitu. Nah, mungkin sepanjang program ini berjalan, apa sih keberhasilannya, hasilnya di remaja sendiri apa yang dilakukan? Artinya dalam hal kemandiriannya itu. Justru yang selama programnya kita lihat peran komunikator remaja itu lebih berhasil ya dibandingkan guru, karena dia lebih memahami bahasa teman-temannya gitu. Ketika dia menyampaikan sesuatu ke teman-teman itu lebih diterima gitu kan. Dan wadah-wadahnya ya memang karena wadah-wadahnya bukan yang formal seperti apa ya, jadi dalam misalnya lagi kumpul nih ngobrol itu disampaikan. Dan sejauh ini laporan yang kita terima dan apa yang disampaikan teman-teman remaja itu bagus. Apa namanya, penerimaannya gitu dari teman-teman mereka. Itu ada follow up ke tingkat lebih tinggi nggak? Artinya ke kepala bukan kepala sekolah ya, di luar daerah mungkin. Saya tertarik sih tadi dengan Pak Direktur ngomong Musrembang anak gitu ya. Jujur suka tidak suka kita jarang mendengarkan ini dan emang itu sulit gitu loh. Nah, sejauh yang dijalankan PKBI seperti apa keterlibatan mereka, suara mereka seperti apa? Kalau saat ini mungkin dari segi programnya dia baru di level sekolah sih. Jadi gurunya itu justru lebih banyak mengkoordinir saja. Murid-muridnya yang bergerak. Yang merencanakan. Iya, dengan memanfaatkan komunikator anak ini, komunikator siswanya. Oke, nanti itu jadi tantangan ya. Kalau saya jawab bahasa saya tantangan, kalau mereka ya kegiatan ya. Ya. Itu mungkin tantangan Pak. Kemarin tadi 2021 udah beda gitu, 2022, nah mungkin kalau lanjut lagi 2023 itu tantangan. Jadi bagaimana jadi hasil yang didapat ini bisa lebih tinggi lagi. Iya. Karena tantangan punya mimpi gini Pak. Musrembang anak itu sangat-sangat itu mungkin seremonial saya lihat ya. Nah itu dia Pak, bedanya dengan yang kita inisiasi di Kabupaten Lombok Tengah ya. Yang menarik karena pada saat tahun 2021 tahun lalu ketika bicara musrembang anak, itu awalnya kan anak-anaknya yang menuntut. Masa sih kita nggak pernah tahu apa yang mau dikerjain buat kita gitu. Akhirnya dari Bapak dan DP 3A di Lombok Tengah, ayo deh kumpulin deh anak-anaknya gitu. Mereka maunya apa, dan akhirnya ada beberapa usulan dari mereka yang di follow up seperti itu. Contohnya misalnya nggak ada nih ruang publik yang bisa dipakai oleh anak di sana. Sekarang kan Lombok Tengah punya GOR yang bisa dipakai. Kemudian melihat apa yang sudah kita lakukan di kabupaten di Pulau Sumbawa, kemudian melihat juga bagaimana saat ini NTB itu masih ada PR belum KLA 3 kabupaten. Iya, sisa 3. Nah, 3 kabupaten. Kita lagi dorong agar bisa melakukan intervensi. Tentunya kita harapkan nanti dukungan dari Bapeda untuk endorsementnya ke UNICEF ya. Sebut ya Bapeda tadi. Iya biarin. Nanti kita meminta semoga Pak Kaban mendengarkan. Di endorse kita ke UNICEF yuk didukung untuk bagaimana program pelibatan anak dan remaja ini dalam perjalanan pembangunan gitu. Jadi
musrembang anak dan remaja bisa kita initiate di kabupaten-kabupaten yang belum menjadi KLA, sehingga gitu, bicara poin-poin indikator KLA di partisipasi anak, di kelibatan anak, kebutuhan anak itu bisa terpenuhi sehingga kabupaten itu bisa semuanya jadi KLA dan NTB akhirnya bisa jadi provinsi. Begitu. Ya memang oke. Ini kan bagian kecil dari KLA sedang kita garap ya. Itu kemarin ngambil semua sekolah nggak sih atau perwakilan SD, SMP, SMA dengan komunitas juga? Iya, ada komunitas. Oke, sekarang saya bicara komunitas deh. Tadi tantangannya untuk sekolah sudah ya, yang bisa dilakukan KBI. Komunitasnya sejauh ini bekerja seperti apa? Ada nggak inovasi atau apa gitu? Untuk memastikan mereka tetap melaksanakan itu gimana? Seperti tadi ya, kita tidak pernah membuat semacam template gitu ya. Kalian harus ngapain? Iya, harus ngapainnya seperti apa. Jadi disesuaikan saja. Kalau misalnya mereka di bidang seni, harapannya kemarin itu mereka kampanye melalui karya seninya seperti itu. Jadi memasukkan pesan-pesan terkait contoh kegiatan lokal komunitas, kayak pakai seni itu ngapain? Ada teater misalnya seperti itu kan, jadi mereka campaign dengan performa atau misalnya melalui musik, nyanyian, disampaikanlah pesan-pesan itu gitu. Dan karena asiknya dengan interpersonal komunikasi ini, pendekatan itu, jadi enak banget ketika menyampaikan lewat lagu-lagu, karena itu yang kita diajarkan kemarin kan dengan selain lewat seni, komunitas melakukan komunitas apa lagi? Komunitas rata-rata mungkin bisa terkoneksi dengan sekolahnya ya. Komunitas itu ada karang-taruna nggak sih? Kita ada forum anak seni gitu. Lebih ke situ, karena kalau ngambil ini apa namanya Karang Taruna kan speknya hanya satu wilayah khusus ya. Oh iya gitu. Sedangkan kalau pakai komunitas yang berbasis hobi, isu tertentu, biasanya kan reach-nya mereka lebih luas dan kita kasih aja capacity building, pelatihan tentang komunikasi interpersonal tadi untuk mereka bisa ngembangin lagi ke ruang-ruang mereka yang lain gitu. 2023 deh, misalnya ini bagus nih sebenarnya, artinya ada pendekatan yang berbeda dalam PKBI yang kebanyakan kan kita langsung intervensi gitu ya. Oh kita enggak, kita dari karena tadi katanya sustain itu yang kami tentang, makanya tadi di sekolah itu dia bentuk untuk menjamin tadi poin positifnya tadi adalah itu tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Jadi include diintegrasikan dengan kegiatan rutin yang sudah ada, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler gitu ya. Nah itu ada jaminan sustainnya nggak? Kan besok kepala sekolahnya kan gitu. Kalau menurut saya kan gini, program yang dibawa kan isu yang mereka nilai sendiri. Jadi ketika menurut mereka isu itu masih ada, maka itu akan terus berjalan. Toh kegiatan campaign-nya, kegiatan intervensi yang mereka lakukan lewat imtak di hari Jumat, upacara bendera dan satu literasi dan lain sebagainya. Apakah akan terus dilakukan selama ada masalah? Guru itu udah tahu bahwa mereka itu punya ruang. Guru tahu bahwa mereka harus melihat masalah itu bagian mana yang masalah logistik, bagian mana masalah komunikasi, bagian mana masalah knowledge gitu, seperti itu. Jadi ketika sudah melihat seperti itu, saya pikir keberlanjutannya pasti ada. Karena misalnya ada sekolah ini di Sumbawa dan di Bima yang kemarin saya lihat sendiri, SMA 3 dan SMA 1 WOH misalnya. Setelah terlibat dengan program kita, melihat banyak case yang mereka hadapi. Contohnya kalau di SMA 3 Sumbawa itu melihat mereka mendapatkan stigma siswa-siswa di sana itu siswa nakal. Siswa nakal gitu, seolah-olah bahwa anak yang di SMA 3 tidak di SMA yang SMA 1, SMA 2 masuk SMA 3 berarti karena nakal. Buangan gitu ya? Dianggap begitu. Dulu SMA-nya SMA 3 ya, tapi masih aman ya? Aman. Ini di bawah. Jadi, tapi pada yang menarik adalah menurut gurunya, ya bedanya ketika di sekolah yang lain itu kognitif dan afektifnya bagus, di kami psikomotorik yang bagus.
Nah, selama ini mungkin di sekolah sebelumnya mereka tidak terfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan psikomotorik, kegiatan yang banyak gerak, aktivitas gitu. Nah, maka yang perlu dibangun di SMA 3 karena anaknya banyak seperti itu ya aktivitas yang mendukung perkembangan psikomotorik. Jadi di sana mereka bisa mereduce atau mengurangi stigma tentang anak nakal. Anak-anaknya tetap aktif, tetap bergerak, kemudian juga justru berkembangnya ke arah yang positif. Dan si komunikator baik itu guru maupun anak itu mendesain model-model kegiatan untuk mendukung kegiatan untuk mendukung perkembangan psikomotorik ini. Jadi ibaratnya anak-anak yang biasanya bosan belajar di kelas lebih suka keluar karena butuh gerak banyak, ya didesainkan kegiatan seperti itu oleh guru dan komunikator remaja tadi. Dan ada program baru katanya per Januari mereka akan jalankan, pembiayaannya mandiri dari sekolah mereka. Nah itu maksud saya. Jadi mereka merencanakan bagaimana ada suatu edukasi buat perwakilan siswa-siswa yang ada di sana, dan mereka tidak memilih siswa yang kalau kita yang diem gitu ya. Bukan diem sih. Selama ini setiap ada pelatihan mengundang sekolah, yang diundang itu ketua OSIS, perwakilan OSIS yang masuk kategori bintang, ya kan. Sedangkan yang biasa-biasa aja, padahal kalau dilihat mereka itu lebih bisa memberikan pengaruh juga sebenarnya. Memberikan pengaruh. Karena kalau bicara campaign itu kan kita tidak lihat dia pintar, kaya atau apa, tapi lihat dia punya pengaruh apa tidak. Memberikan pengaruh itu beda tipis sama takut tuh ya. Iya, semacam itulah. Semacam itulah. Jangan dilanjutkan. Nah, jadi guru ini melihat bahwa ya ketika mau bicara campaign, bicara masalah perubahan perilaku, lihat siapa yang bisa memberikan pengaruh. Artinya kita merasa bahwa kita sudah bisa membuka perspektif baru dalam bicara tentang kampanye, masalah komunikasi, bahwa komunikator yang baik itu adalah komunikator yang bisa menyampaikan pesan dan memberikan kesan untuk melakukan perubahan. Nggak harus anggota OSIS gitu. Nggak harus anggota OSIS. Bahkan mungkin siswa yang dianggap sebagai siswa nakal kalau ternyata bisa memberikan pengaruh. Karena saya punya pengalaman juga. Saya punya teman di masa sekolah nggak pintar. Di masa sekolah. Sekarang dia sudah tidak sekolah sih, dia jurnalis. Dia tidak pintar, tidak jadi anggota OSIS, terkenal nakal, tapi bisa mempengaruhi orang lain. Ini curhat atau gimana? Enggak, dan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ketika teman-teman yang kategori pintar itu ngomong dan lain sebagainya, nggak ada yang dengar, karena kesannya apa sih gitu. Orang yang terkenal baik gitu ya, terkenal dianggap baik dengan norma kita, menyampaikan kenakalan remaja, ya sudahlah, kamu nggak pernah ada di. Karena dia nggak nakal, lu nggak ada di ruang situ. Tapi ketika dia yang ngomong gitu ya, justru orang jadi oh iya gitu. Sama kayak kita kadang nggak percaya kalau yang ngomong itu tentang bahwa narkoba itu buruk, kalau yang ngomong itu pakai narkoba gitu. Kayak begitulah. Walaupun kita tidak harus bahaya juga kayak gitu ya. Gitu. Jadi yang kita lihat sih sebenarnya follow up dari sekolah yang menarik kayak di Bima dan di WOHA tadi, di WOHA dan di SMA 3 sekolah tadi, gurunya tahu bahwa siapa sih yang bisa mempengaruhi, kemudian mereka tahun depan akan melanjutkan dengan program-program seperti itu. Walaupun fokus mereka tahun 2023 pada bully gitu. Manurul, pernah bahas isu rokok nggak? Artinya kan anak sekolah banyak rokok kan? Ketemu nggak kemarin? Nah, kemarin itu ada memang sekolah yang mencoba ini ya. Cuma tantangan terbesar mereka, tantangan terbesar itu katanya bukan di siswanya, tapi gurunya. Jadi, catat Pak, tantangan lagi itu. Artinya kan, oke, ada masalah komunikasi kan? Kalau harus lihat modelnya. Ya, artinya gini, ada itu banyak. Oke lah kalau dalam kelas, dalam pagar sekolah nggak boleh ya. Iya. Yang menjadi masalah terbesar ketika keluar dari pagar itu kan. Jadi ya itu salah satu terbesarnya, jadi banyak murid yang bilang, lah Pak Guru. Berarti kalau gitu besok mesti juga Pak di ini kan, artinya ada semacam punishment. Tapi biasanya ya kalau kayak saya dulu di kampus kan dilarang tuh, tapi di kamar mandi banyak puntung rokok. Jadi seperti itu. Baik, jadi mungkin kalau itu mungkin jadi sesuatu yang penting Mbak. Jadi mungkin di komunitasnya mungkin yang bisa lebih di ini
dikuatkan. Dikuatkan. Iya, cuma Tapi tergantung juga sih untuk 2023 ya, kalau Iya. bicara 2023, sekuat apa endorsement dari Bapeda ke UNICEF agar kita bisa melanjutin ini misalnya. saya nggak tahu. Makanya ya semoga nanti kan ditonton toh. Tapi kita akan tahu. Nah, Ini maksud saya, tantangan terbesar kalau dalam sekolah itu kan, kalau guru memutasi mungkin jarang ya. Kalau sekolah, pengen kebijakan itu sering. Dan yang paling pasti itu adalah siswa 1, 2, 3 tamat gitu. iya. Nah itu maksud saya maksud tadi, ada nggak semacam pengikat minimal tingkat sekolah deh gitu. Artinya kegiatan ekskul A itu masukkan isu ini. Tadi saya mencatat sesuatu yang bagus ya, jadi guru itu sudah bisa memetakan, artinya ada cara berpikirnya, memetakan masalah, kemudian strateginya apa. Nah itu ternyata itu best practice di sini yang saya tangkap seperti tadi. Nah itu mengatasi, ada nggak di sekolah itu yang kalau komunitas saya rasa nggak ini ya, ada ini. Kalau di sekolah deh ya. ditetapkan nggak semacam apa, oh jadi kalau kurikulum ekskul ini atau pelajaran ini harus ada ini, harus ada strategi. Ada beberapa sekolah yang melakukan itu, malah bikin semacam kemarinnya ada dokumennya, malah yang pengen saya tunjukin nih ke Bapeda besok. Ya. Kita ada tangani kesepakatan sekolah. Nah, ini bagusnya kita itu yang kita lakukan itu Pak, kita kan sebenarnya kita tidak intervensi langsung target primer Betul. ya. Iya. Kita intervensinya target sekunder. Iya. Jadi yang kita ciptakan adalah ruang aman di sekolah itu. Jadi kalau sekolah itu aman, lingkungannya aman, ganti siswa kan sama saja. Itu maksud saya. Artinya ada itu kan, Ya. kalau mungkin guru kan jarang ya. Iya. Kalau sekolah itu paling sering dulu ya. Ya. Artinya Makanya strategi kita tuh enabling environment-nya. Iya, artinya kita punya PIC gitu kan. Iya. Artinya yang focal point-nya di sekolah itu ya dipegang terus sih. Focal point. Iya. Saya orang semua jadi P itu jadi P. Jadi P ya, pantai. Iya, pantang gitu ya. Terus aja ya, terus Satu aja. dari P termasuk udah berarti Pak. Baik, itu menarik ya. Saya sudah mencatat beberapa tantangan dan lain-lain nantinya yang bisa dilanjutkan di PKBI. Kalau yang program yang ini Pak, yang TBC. TBC itu di mana ya? Lombok Tengah doang? Hanya Lombok Tengah? 6 kabupaten. 6 kabupaten. 6 kabupaten. 4 di Lombok, 2 di Pulau Sumbawa. Jadi di Pulau Lombok itu hanya Lombok Utara yang belum kita intervensi karena memang burden TB-nya atau beban TB-nya cukup paling rendah ya, termasuk yang paling rendah di Pulau Lombok. Kalau di Sumbawa itu kita ngambil Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Balik lagi kenapa yang 3 kabupaten lain tidak? Karena burden TB-nya masih dilihat cukup rendah. Nah, kalau dilihat capaian dan lain sebagainya, setelah kita bergabung ya di program TB ini sejak tahun 2021, teman-teman dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwa ada peningkatan capaian yang cukup signifikan di temuan kasus, di notifikasi kasus, kemudian juga di target rujukan, yang mana target rujukan yang diperiksa ini, terduga TBC yang diperiksa ini menjadi salah satu indikator SPM. Iya. Nah, kemudian juga Indikator tapi biayanya nggak ada loh Pak, bahkan minus. di kami ada, makanya kita yang support di daerah. ya. Makanya kami yang support Pak. Insya Allah 5 miliar cukup ya untuk mendukungnya. Karena kalau dari APBD kita lihat 50 juta nggak sampai. 5 miliar itu hitung. Ya. Nah, kemudian juga yang menarik dari program ini, salah satu indikator yang paling sulit dicapai, dan ini PR Indonesia sebenarnya, ada yang namanya terapi pencegahan TBC bagi balita, Ya. atau TPT. Sebagai orang persagi harus pasti ngerti lah, karena gini, karena anak balita yang tinggal serumah dengan orang TBC kemungkinannya pasti sudah terinfeksi. Tapi apakah muncul gejala apa tidak? Nah, itu kan yang jadi PR. Ketika muncul gejala, jauh lebih mudah mendorong mereka untuk berobat. Tapi ketika tidak muncul gejala, orang tuanya nggak tega karena berobatnya panjang, minimal 3 bulan misalnya. Itu kendala terbesar ya? Iya, dan minum obatnya kan rutin ya selama durasi yang cukup panjang seperti itu, dan ada orang tuanya yang nggak tega, apalagi TPT ini
tidak manis, tidak berasa gitu. Kan beda kalau yang dikasih obat yang manis, sirup. Iya besar juga ya? Kecil hanya 100 mg. Berapa banyak yang dikasih? Ya tergantung juga nanti dia dapatnya yang seperti apakah INH. Nah, tergantung komponennya karena ada beberapa opsi ya. Dan saya pikir itu orang medis nanti yang lebih bisa. Nah menariknya adalah ketika kita bergabung, NTB itu sempat masuk ke posisi yang walaupun capaiannya masih jauh dari target ya, jauh dari target, tapi dibandingkan dengan wilayah lain bicara percentage, kita bisa masuk di level 10 besar di Indonesia lah. Minimal tidak urutan ke 30 ke bawah. Kita di 10 besar yang percentage-nya bagus. Nah, jadi cukup bagus di NTT itu gitu. Dan balik lagi, nah dengan program RCCI yang kemarin, komunikasi resiko yang kemarin, kita juga dorong nih kampanye TPT melalui komunikasi resiko gitu. Karena integrasi program. Integrasi, karena balik lagi masalahnya di TPT ini salah satunya adalah masalah komunikasi. Ngapain anak saya yang tidak sakit dikasih obat panjang lagi, lama lagi. Nah disitulah kita coba campaignkan bahwa bicara tentang TB laten, edukasi seperti itu sampai akhirnya kita bilang bahwa ini yang menarik di teman-teman Lombok Tengah ya, memberikan atau mendukung pemberian terapi pencegahan TBC atau TPP ini sebenarnya bukan melindungi si anak, melindungi tetangga. Bahasanya gitu. Iya, karena tetangga ini kalau sampai si anak ini menjadi lebih aktif karena tidak mendapatkan TBC, kemungkinan nularin ke tetangga. Berarti jadi kalau tetangga mau aman, yuk dukung keluarga ini. Kalau nggak mau dikucilkan, minum gitu ya. Itu tidak itu ancaman jangan lah gitu. Tapi kita mendorong tetangga untuk mendukung orang tua si balita ini untuk mendapatkan. Kalau orang dewasa ada kesulitan nggak? Yang susahnya di TB itu kan orang berobat ngaku, nggak mau ngaku gitu loh. Kan nggak kelihatan gejala itu kecuali batuk dahak. Ya itu. Kita pun mungkin kemungkinan sudah. Kemungkinan sudah terinfeksi, cuman imunnya itu lansia lah. Hanya di dewasa tidak terlalu ini ya. Masih masalah. Bahkan ada yang kita temui misalnya dia TBC-nya bukan sensitif obat, bahkan sudah resisten obat dan masih tidak mau berobat. ASN pula. Saya tidak mau sebut dia di wilayah Lombok Barat ya. Di bagian Satpol PP ya dinasnya. Karena mau juga. Tidak mau. Dan dia masih aktif bekerja. Itu alasannya apa Pak? Ya balik lagi kalau tidak berobat, efek samping obat itu cukup iya. Dan it takes weeks ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman PKBI? Nah kita punya yang namanya manajer kasus yang akan memastikan orang itu berobat. Kita juga punya PS. Apa PS? Pasien supporter. PMO ini ya? Kalau bukan, beda lagi pengawas PMO. minum obat ya? Bukan. Pengawas menelan obat sekarang bahasanya. Karena tidak cuma diminum, tapi harus sampai ditelan. Iya. Kalau kita ada namanya PS kalau di kita, pasien supporter. Jadi yang akan mendukung, memantau terus bagaimana situasi psikososial si pasien agar dia tetap dan dipastikan untuk mau berobat. Nah, walaupun ada di beberapa pasien kita gagal untuk memastikan dia tetap berobat, sampai akhirnya teman-teman dinas kesehatan provinsi turun tangan sampai bikin dia harus bikin pernyataan kalau dia memang tidak. Sampai sekarang gimana? Dari berapa belas ya kalau yang pasien TBC resisten obat? Sudahkah mau? Yang saat itu tetap tidak mau. Terus apa yang dilakukan? Sudah pendampingan sampai mendatang, bahkan kita mencoba mengajak tokoh masyarakat dan orang yang tetap tidak bersedia ya, karena balik lagi efek samping obat sih. Nah, ngajak dulu saya pernah posyandu itu nggak mau datang orang ngajak apa babin sampai mas sama itu sudah ya. Ya saya doakan. Sampai bahasanya dia, saya kena TBC ini gara-gara saya pindah ke kampung ini dan orang kampung tersinggung. Ada orang TBC itu gara-gara kamu masuk kampung sini. Nah kita tidak ingin ada konflik ya di sana. Ini saya penasaran ketahuan itu gimana? Apakah dia memeriksakan diri atau karena dilihat?
Nah, jadi kan ada mekanisme sama kayak COVID ya. Begitu ada orang kena COVID, kita tracing. Nah, kita ada namanya investigasi kontak. Nah, pada saat dia diinvestigasi kontak, kebetulan ada gejala batuk gitu, periksalah dahak. Pada saat periksa dahak, teridentifikasi resisten obat begitu. Sekarang hasilnya prevalensi. Kalau TBC itu apa? Prevalensi ya? Kalau atau jumlah kasus, temuan kasus seberapa persen kah atau berapa ini kah? Yang jelas gini, dari jumlah pasien TBC yang aktif ya, itu kita sudah ada di angka 90% yang sudah terinvestigasi untuk target kami di komunitas ya. Saya di wilayah yang kita kerjakan. Kemudian emang yang paling berat sih PR-nya itu di Lombok Timur ya, karena populasi besar wilayah luas itu yang masih under 70% kalau Lombok Timur. Cuman masalahnya di temuan kasus baru kita yang masih jauh, kita masih di bawah angka 50%, di bawah 40 bahkan mungkin untuk temuan kasus baru. Temuan kasus baru itu bukan besar juga. Enggak, masalahnya ini yang jadi diskusi kami dengan teman-teman di Dinas Kesehatan ya. Banyak orang-orang yang menjadi kontak, bahkan kontak serumahnya pasien TBC ini tidak menunjukkan gejala, terutama dahak ya. Kan pemeriksaannya lewat dahak. Jadi kalau dia tidak berdahak, mau batuk, apa yang mau diperiksa? Nggak keluar dahaknya. Bahkan sudah dicoba diinisiasi tetap nggak keluar dahak gitu. Jadi memang ya semacam itulah. Artinya sebagian besar sekarang masih tahap ini ya. Kita tahap mencari sama penemuan. Iya, penemuan. PR kita masih di di penemuan. Apa yang dilakukan yang langkah nyata yang signifikan dilakukan oleh PKBI bekerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dengan puskesmas misalnya. Kan kita ada kader di komunitas. Siapa yang bentuk? Rekomendasi puskesmas, tapi kita bagian ngelatih dan mendorong mereka. Jadi nanti jadi kader posyandu itu enggak ada yang jadi kader posyandu, ada yang tidak jadi kader posyandu, macam-macam sih. Soalnya kader nggak boleh terima honor 2, kan tidak dari Dikes honornya. Oh iya, beda ya. Kebetulan banyak yang akhirnya lebih milih sama kami, Pak, karena lebih banyak dapatnya, lebih menjanjikan. Oh enggak tergantung bulan sekali. Kalau kita kan berdasarkan performa. Jadi kalau betul-betul rajin dan lain sebagainya, ada yang per bulan itu dapatnya paling kecil itu 1 juta. Ibu-ibu kader kalau mau langsung bayar, ya kalau mau besar gitu ya. Nah, jadi kader tingginya PKBI gitu. Jadi ini menarik Pak. Ya, integrasi dengan pemerintah daerah pada berbagai program atau proyek ini gimana Pak? Kalau kita sebelum berprogram itu wajib untuk koordinasi, wajib lapor, mulai dinas terkait sama Bapeda. Bahkan kemarin kita juga update juga ke Bapeda bahwa PKBI sekarang ada 4 program dengan angka 7,8 M kayak begitu untuk tahun 2022, semoga 2023 naik gitu. Kita sih nggak mau sombong ya, sebagai lembaga lokal kita salah satu yang masuk top 5 ya. Top 5 apa top 2 Pak? Artinya gini, dari perencanaan memang teman-teman harus update ke pemerintah. Itu soal lah, artinya membahas memang baseline-nya itu berdasarkan memang permasalahan yang terjadi. Kita kan punya dokumen induk RPJMD, kemudian sekarang sedang digerakkan oleh SDGs dan lain-lain kan, itu kita kuningnya lah ya. Nah, dan kita juga minta rekomendasi pemerintah untuk nentuin wilayah Pak. Jadi bahkan untuk wilayah lokus pun selain kita punya hasil asesmen sendiri, kita konsultasikan juga dengan tempatnya di mana. Oke. Ya karena kan di Mereka juga ada desa kemiskinan, desa apa banyak sekali. Kiat ini kan banyak nih proyeknya harus saya bilang ya. Kiat yang dilakukan untuk banyak proyek itu gimana Pak? Bisa share tips ke kita kan? Rajin koordinasi. Koordinasi aja nggak cukup gitu. Karena kalau rajin koordinasi kita tahu ada masalah apa. Bukan, kiat mendatangkan duitnya gitu Pak. Ini kami PKBI ini, ayo BI kami profesional gitu loh. Ya balik lagi kalau di kita sih ngeliatnya knowledge management. Lihat Facebook gitu, oh ini ada pembiayaan. Knowledge management sebenarnya. Jadi dengan adanya dokumen-dokumen manajemen pengetahuan, pembelajaran dan lain sebagainya,
yang punya duit bisa melihat kita punya jejak rekam dan mereka akan menilai apa kita cukup profitable dengan apa yang mereka cari gitu. Ada nggak misi yang selama menjabat 2020 dulu? Oh, ada satu yang tentang lingkup apa? aset PKBI. Jadi PKBI sekarang menempati lahan. Itu kan tukar guling dengan lahan kami yang lama dengan Pemprov ya. Sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan sertifikat tanah yang baru. 2025 kalau nggak itu tercapai Bapak di-off-kan dengan PKBI gitu. Saya cuma di-off-kan ya, saya takutnya dilanjut gitu. Baik, selain dari harapan nantinya kalau itu lebih ke agak rumit ya. Karena clean and clear itu sulit sekali gitu ya. Kalau pakai sabun dong sih. Terakhir Pak, harapan atau ngasih kami penguatan PKBI itu mau seperti apa itu mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan ke kami? Ya, dalam rangka ulang tahun PKBI yang ke-65 ini ya, dengan tema membangun keluarga yang bertanggung jawab dan inklusif gitu. Saya percaya bahwa kita bisa membangun keluarga yang resilient ya, yang berketahanan itu, yang tangguh kalau kita bisa lebih toleran, tidak bully, tidak stigma, lebih inklusif dan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan pengetahuan yang memadai. Sehingga yang pengen saya sampaikan ke semuanya, yang pengen saya dorong buat semuanya juga, yuk sama-sama kita membangun space, membangun ruang yang aman, yang inklusif di setiap ranah, mulai dari keluarga. Oke. Buat rekan sobat PKBI atau pemerintah daerah terutama, ini ada PKBI loh, artinya goals besarnya itu bagaimana keluarga yang berketahanan. Jadi sekarang sebenarnya gini Pak, ke depan NTB ini mungkin akan memasukkan indikator ketahanan keluarga itu ke dalam manajemen perencanaannya. Nah ini sudah ada, kita punya ini di tenaga. Jadi kalau butuh tenaga ahli bisa ke PKBI. Oke. Ya jadi salah satu NGO atau mitra pemerintah yang bisa direkomendasikan itu sebenarnya yang memang concernnya di ketahanan keluarga. Kalau misalnya dengan soal kelola 3 gitu ya. Kalau ketahanan keluarga itu luas banget loh ya, jadi banyak aspek yang bisa katanya. Baik, monggo Mbak Nurul ada yang ingin disampaikan, harapan. Mas Dayat 3 periode. Ya, jangan nikah lagi ya. Saya 3 periode ya. Ya, Mbak Nurul ada tentang program yang ini belum kesampaian nih gitu, terakhir. Kalau tentang program komunikasi resiko, harapannya sih ada perlanjutan ya dari segi kerjasama kita dengan saya tidak bilang pemerintah ya, dengan guru, orang tua, khususnya orang tua nih, karena kemarin tuh tantangan terbesar kita orang tua Pak. Jadi pengennya orang tua bisa lebih terlibat dalam menyiapkan ruang yang ramah anak. Itu tantangan untuk Mbak Nurul sama Pak Direktur dan pemerintah juga ya, mungkin bisa ya. Iya. Kalau pada ini harapan buat PKBI apa? Harapannya kalau saya pribadi maupun saya sebagai persadi maupun si pemerintah itu memang rekan-rekan supporting yang seperti itu sangat kami harapkan. Cuman seluruh ada, kalau selama ini kita bekerja secara teknokratik ya, artinya dokumen dan lain-lain kita menjalankan, mungkin ada pendekatan yang kita lupa, jadi pendekatan tersebut ya. Sebenarnya kayak tadi ya, makanya saya bahas tadi, itu di Lombok sendiri namanya Tuan Guru, dari itu kan pengaruh cukup besar ya. Saya juga mengumpulkan kan tadi, karena kekuatan masyarakat itu sebenarnya besar gitu, artinya yang perlu gratis gitu, tapi didengarkan gitu. Nah itu mungkin, nah teman-teman mitra ini saya harapkan sih bukan hanya pendekatan teknokratik tadi, tapi juga pendekatan lainnya yang sering kita terlupa gitu. Itu sebenarnya untuk sustainnya sebenarnya pendekatan juga menjadi sangat penting. Oke, terima kasih banyak Pak Nurul. Balik sekarang jadinya. Saya mau buka Bapak Ibu. Iya, nanti Pak Nurul yang menutup. Oke, monggo Pak Nurul. Gimana sih Bapak? Gak janjian. Sobat PKBI, terima kasih banyak sudah ngobrol santai dengan kita ya. Mudah-mudahan nggak bosan dan dalam kesempatan mungkin bisa bertemu lagi nih dengan Pak Denny dari Persagi Akabah Pedas. Dan juga direktur tercinta kita Bapak. 3 periode. Salam 3 periode. Salam 3 periode. Tidak boleh.